Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 perkembangan peserta didik akan menjelaskan materi yang berjudul perkembangan fisik. Yang pertama itu A. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Menurut Kuchlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem syaraf, yang kedua sistem otot-otot, yang ketiga kelenjar endokrin, yang keempat struktur fisik atau tubuh. Baiklah, yang materi selanjutnya akan dibawakan kepada rekan saya, Sela Anggraini, dipersilahkan. B. Tahap perkembangan fisik manusia. 1. Fase prenatal dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. 2. Fase bayi. Fase bayi dibagikan berdasarkan ususnya, yaitu newborn 0 hari sampai 1 bulan, infant 1 bulan sampai tahun, toddler 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini pertumbuhan bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. 3. Fase kanak-kanak awal. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. 4. Fase kanak-kanak tengah dan akhir. Pada tahap ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. 5. Fase remaja. Pada masa remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. 6. Fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19 sampai 40 tahun. Pada tahap pertumbuhan ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, Sela Anggraini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yurmanila, kelas 3N dengan NIM 2020143538. 7. Fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Nah, pada masa ini mereka lebih berfokus untuk bekerja, membesarkan anak, dan ikut berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat. Yang ke-8, fase lansia atau dewasa akhir. Nah, pada fase dewasa akhir ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas, yang akan ditandai dengan keriputnya kulit, berkurangnya daya tahan fisik, dan massa tubuh pun ikut berkurang. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, pengaruh keluarga. Nah, pada pengaruh keluarga ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang kedua, pengaruh gizi. 3, emosional. 4, jenis kelamin. 5, status ekonomi sosial ekonomi. 6, kesehatan. 7, pengaruh bentuk tubuh. Selanjutnya, jenis-jenis permasalahan pada perkembangan fisik. Yang pertama, masalah motorik. Nah, masalah motorik ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar yaitu keterampilan menggerakkan tubuh secara harmonis, seperti contohnya berlari, duduk, menendang, dan lain-lain. Nah, motorik kasar ini dapat juga mempengaruhi perkembangan pada motorik halus. Yang kedua, masalah penglihatan. Nah, pada masalah penglihatan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Apabila indera penglihatan mengalami gangguan, maka perkembangan anak akan terhambat. Yang ketiga, pengaruh pendengaran atau masalah pendengaran. Nah, gangguan pendengaran pada anak bukan berarti anak mengalami tuli. Akan tetapi, anak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu bunyi atau suara.
Yang keempat, masalah berbahasa atau berbicara. Nah, pada berbahasa atau berbicara diawali dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, selain itu, yang masih menjamur di kalangan orang tua adalah seringnya orang tua tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengutarakan isi hatinya. Nah, yang terakhir yaitu masalah kegemukan. Nah, kegemukan ini selalu menjadi bahaya di tingkat manusia manapun juga. Pertama, kegemukan membahayakan kesehatan. Dibandingkan orang dewasa, anak yang gemuk cenderung mengembangkan diabetes dan mengalami penyakit tekanan darah dan jantung daripada anak yang berat badannya kurang lebih normal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.